Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Kalian pernah kan memberikan pendapat tentang sesuatu? Atau kalian pernah menjelaskan sesuatu? Nah, itu adalah teks eksposisi. Nanti kita akan bahas ya lebih jelasnya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian dapat menganalisis struktur teks laporan hasil eksposisi dengan tepat. Kemudian, kalian dapat mengidentifikasi kebahasaan dari teks eksposisi dengan tepat. Baik, kita masuk di materi pertama, yaitu pengertian tentang teks eksposisi. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan sesuatu. Berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi, teks eksposisi ini berupa pendapat atau informasi tentang sesuatu yang sedang ramai dibicarakan. Baik, untuk isi teks laporan eksposisi, terdapat masalah. Nah, masalah adalah fokus pembahasan teks atau topik yang dibahas dari teks eksposisi. Jadi, apa sih yang sedang ramai dibicarakan? Tentang masalah? Masalah apa? Misalnya contohnya adalah masalah sampah yang semakin menggunung di Indonesia. Itu merupakan topik atau pembahasan yang bisa kita pakai dalam teks eksposisi. Kedua adalah argumen. Argumen adalah pendapat dari penulis tentang masalah yang dibahas. Jadi, apa sih yang terjadi? Nah, di sini pada bagian argumen, kita akan menjelaskan fakta-fakta yang terjadi, bahkan pendapat dari ahli yang menyatakan apa sih penyebab dari masalah tersebut dan kenapa masalah tersebut bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Selanjutnya, fakta. Fakta ini juga terdapat di bagian argumen. Fakta merupakan bukti penguat dari argumentasi penulis. Jadi di sini kita akan memberikan apa saja sih contoh-contoh yang terjadi pada kehidupan nyata. Bisa juga berupa grafik atau hasil penelitian dari sebuah masalah tersebut. Bahkan ada pendapat dari para ahli apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Selanjutnya terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan solusi dari masalah yang dibahas. Jadi ini adalah kesimpulan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Di sini ada contohnya ya. Nah, di sini ada contoh. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, masalah lingkungan utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, di sini masalah yang dibahas adalah bahwa di bumi ini sedang terjadi sebuah masalah lingkungan yang sangat serius yang mempengaruhi kehidupan yang ada di bumi.
Selanjutnya, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Untuk melengkapi informasi penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta yang berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Pada bagian ini juga penulis dapat menyampaikan pendapat dari para ahli. Contohnya di sini ya. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Nah, di sini dibuktikan ya, karena telah terjadi sejak tahun 2005 sampai 2006. Ini bisa termasuk sebagai bagian dari fakta tadi yang sudah kita bahas di isi teks argumen di teks eksposisi tadi. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Bagian selanjutnya. Penegasan ulang. Penegasan ulang adalah kesimpulan dan saran dari teks eksposisi yang kita buat. Penegasan ulang bisa juga disebut sebagai rekomendasi atau kesimpulan dari teks eksposisi ini. Nah, di sini contohnya. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus cari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, di sini disampaikan bahwa kita harus mencegah bertambahnya buruknya kondisi di bumi. Itu merupakan kesimpulan dari teks eksposisi yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama adalah kata teknis. Nah, kata teknis ini kita sudah bahas di materi teks laporan hasil observasi. Kata teknis adalah kata yang hanya dipakai pada bidang tertentu saja. Di dalam teks yang tadi kita sudah bahas, terdapat kata teknis di antaranya sumber daya alam, iklim global, habitat, polusi, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kata teknis ini, kata habitat itu digunakan pada istilah biologi. Jadi untuk menjelaskan tempat hidup manusia. Selanjutnya, yang kedua ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini adalah kata hubung yang bermakna sebab akibat. Jadi selalu ingat ya, kalau konjungsi kausalitas itu adalah sebab dan akibat. Contohnya di sini ada kata jika. Maka sebab disebabkan karena, dengan demikian akibatnya, dan oleh karena itu. Jadi di sini konjungsi kausalitas itu adalah kata yang menunjukkan sebuah sebab atau sebuah akibat dari suatu hal. Selanjutnya yang ketiga, konjungsi temporal. Seperti halnya konjungsi kausalitas, konjungsi temporal juga adalah kata hubung, tapi kata hubung yang berhubungan dengan urutan waktu. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, setelah itu, lalu. Jadi dia menunjukkan sebuah proses waktu atau tuturan yang mengurutkan bagaimana sesuatu itu terjadi secara berurutan, atau kadang-kadang konjungsi temporal ini juga disebut sebagai konjungsi kronologis. Jadi, bagaimana sesuatu terjadi berurutan waktunya dari awal hingga akhir disebut sebagai konjungsi temporal atau konjungsi kronologis. Yang keempat yaitu kata kerja mental. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar tentang kata kerja material. Kalau di sini kita bertemu dengan kata kerja mental. Kalau kata kerja material itu dapat pekerjaannya itu dilakukan secara fisik dan dapat dilihat oleh mata, sedangkan kata kerja mental itu adalah kata kerja yang hanya dikerjakan oleh pikiran kita dan perasaan kita saja, dan ini tidak bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya, memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, memikirkan, membayangkan, mencintai, menyimpulkan, itu hanya bisa dikerjakan oleh pikiran kita dan perasaan kita saja.
dan orang tidak bisa melihat apa yang sedang kita kerjakan. Baik, selanjutnya untuk yang kelima ada kata perujuk. Kata perujuk ini adalah kata yang menjadi rujukan. Contohnya misalnya ada dasar dari sebuah pendapat. Contohnya berdasarkan pendapat dari para ahli, menurut pendapat dari ahli, merujuk dari hasil survei. Nah, itu adalah kata perujuk. Yang terakhir adalah kata persuasif. Kata persuasif atau kalimat persuasif adalah kata atau kalimat ajakan. Jadi mengajak kita untuk melakukan sesuatu, membujuk kita untuk melakukan sesuatu. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya, mari, ayo. Hendaklah kita, contohnya hendaklah kita menjaga lingkungan kehidupan kita agar alam kita terus terjaga. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan rumah agar kita menjadi tetap sehat. Itu adalah contoh kata persuasif. Terima kasih. Selamat menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Sampai bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.